Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdatul Inayah dengan NPM 2320301062 dari Rombel 1 semester 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan menyampaikan pidato untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah berbicara publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, hadirin dan tamu undangan sekalian, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul kali ini tanpa halangan suatu apapun. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rusdatul Inayah, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan pidato dan mengajak kalian semua untuk memerangi kasus kekerasan seksual di semua kalangan. Hadirin sekalian, saat ini kasus kekerasan seksual telah menjadi kasus yang tidak asing bagi semua kalangan. Banyak kita ketahui akhir-akhir ini maraknya kasus kekerasan seksual terutama yang dilakukan oleh pemilik kuasa. Hasil riset Komnas Perempuan menyebutkan bahwa berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari Mitra Catatan Tahunan atau Catahu tahun 2024, kasus kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan, yaitu sebanyak 26,94% atau berada pada angka tertinggi, yaitu 17.305 kasus. Tidak hanya itu, karakteristik tingkat pendidikan juga memperlihatkan bahwa korban dan pelaku terbanyak adalah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan catatan paling banyak adalah berpendidikan SMA sederajat. Usia dan pendidikan pelaku atau terlapor lebih tinggi atau lebih tua dari korban. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa masih sangat mewarnai kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Pelaku sering berada dalam posisi yang lebih tinggi. Orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, teladan, dan perwakilan negara justru malah menjadi pelaku kekerasan seksual, sehingga korban merasa kesulitan dan tertekan untuk melawan atau melaporkan pelaku. Hadirin dan teman-teman sekalian, kasus kekerasan seksual tidak melihat siapa saja yang akan dijadikan korban. Bahkan, banyak saat ini anak usia dini yang telah menjadi korban kasus kekerasan seksual. Beberapa contoh kasus kekerasan seksual yang belakangan ini terjadi diantaranya dokter PPDS Unpad di RSHS Bandung yang melakukan pelecehan seksual dengan cara membius keluarga pasien. Putra pengasuh Pondok Siddiqiyah Jombang, Muhammad Subhi Azalsani, yang terbukti melecehkan belasan santriwati, serta mantan Kapolres Ngada NTT, Fajar Widya Dharma Lukman, yang diduga terlibat dalam kasus pencabulan dan pornografi yang melibatkan anak. Di antara beberapa kasus kekerasan seksual yang telah terjadi membuktikan bahwa kekerasan seksual tidak melihat latar belakang, tempat, maupun usia. Kekerasan seksual telah memberikan banyak dampak bagi korban, di antaranya stres, depresi, perasaan bersalah, takut berhubungan dengan orang lain, bahkan adanya keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Dengan adanya hal tersebut, tentunya kita perlu untuk menjaga diri dimanapun kita berada. Jika kita melihat atau mengetahui korban kekerasan seksual, kita dapat memberikannya rasa aman, mendengarkan dan jangan langsung menyalahkan korban, serta berani dan membantu korban untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang. Untuk itu, mari kita perangi kasus kekerasan seksual dan berani melaporkan kasus yang terjadi, karena negara juga akan memberikan perlindungan dan melakukan penindakan aksi tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jangan lupa, ketika kita melapor, kita juga harus menyertakan bukti agar memperkuat argumen kita, serta semua korban dapat mendapatkan keadilan atas kasus yang dapat menyebabkan trauma bagi hidup secara berkepanjangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun tingkah laku. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.